Hari ini saya berikan judul firman Tuhan, ketaatan membawa berkat. Katakan sama-sama. Yes, kita akan baca. Saya tidak akan membaca semua. Mari kita baca hanya ayat 8 sampai ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 sampai ayat 14, Bapak Ibu Saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 14. Baik, yang sudah dapat bisa katakan amin. Kita baca karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa perhatikan Alkitab. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Amin, Bapak Saudara. Bapak Ibu, ada seorang pembalap mobil yang bernama Darrell Lee Waltrip, Bapak Saudara ya. Dia lahir tahun 1947. Dia seorang pembalap yang terkenal, pembalap mobil yang terkenal, dan dia sekarang menjadi seorang broadcaster di Fox, ya di stasiun televisi Fox, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara tahu. Dan sekarang dia sudah berusia 77 tahun. Mungkin bisa diklik slide berikutnya. Iya, ini dia Bapak Saudara. Ini Darrell Lee Waltrip, sekarang sudah berusia 77 tahun. Lalu ketika si Darrell Lee Waltrip ini sedang mengadakan sebuah perlombaan, mengikuti perlombaan mobil Bapak Saudara, lalu dia mengalami tabrakan yang sangat hebat Bapak Saudara. Dan mujizat terjadi. Dia tidak mengalami luka yang serius Bapak Saudara. Dia selamat dari tabrakan yang mengerikan itu Bapak Saudara. Ketika dia sedang mengikuti perlombaan balap mobil di waktu itu event itu namanya Daytona 500 Bapak Saudara. Lalu dia mulai pergi ke gereja. Karena dia tahu aku masih dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup. Meskipun aku sudah mengalami tabrakan yang begitu hebat. Lalu pendetanya yang bernama Cortez datang ke rumahnya. Mendoakan dia. Bapak Saudara, lalu ketika datang ke rumah si Waltrip, pendetanya lihat begini. Ternyata mobilnya Waltrip yang tabrakan itu disponsori oleh sebuah perusahaan bir yang bernama Budweiser. Lalu pendeta bilang gini, Waltrip, ngapain kamu disponsori oleh perusahaan bir? Apakah kamu ingin citra bir itu yang akan dikenal oleh orang? Bahwa dengan bir orang bisa sukses menjadi seorang pembalap. Ganti, kamu harus keluar dari sponsormu katanya. Lalu Waltrip bergumul dan dia memutuskan untuk taat dengan perkataan pendeta itu. Lalu dia pindah ke Hendrick Motorsports dan dia disponsori oleh perusahaan deterjen yang bernama Tide, Bapak Saudara. Ya kan? Lalu dia disponsori oleh deterjen. Kemudian dia mulai balap Bapak Saudara. Dan dia menangi beberapa pertandingan Bapak Saudara. Dan dia pada tahun 1989 dia menang perlombaan yang belum pernah dia menangi, yaitu Daytona 500 Bapak Saudara. Sebelumnya dia tabrakan. Dan di tahun 1989 dia menang. Kemudian setelah itu dia pun memiliki anak, 2 putri dikaruniai Tuhan. Karena sebelumnya dia tidak memiliki putri. Dia memilih untuk taat kepada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan kepada dia. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Bapak Saudara, ternyata sekarang ini Tuhan sedang menguji kita tentang ketaatan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang taat. Amin Bapak Saudara.
Ketaatan tanpa iman itu mungkin, tapi iman tanpa ketaatan itu tidak mungkin. Bapak Saudara, kalau kita berkata kita orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita ingat, kita bandingkan dengan kisah Raja Saul, Bapak Saudara. Raja Saul ketika diminta Tuhan, kamu pergi dulu ke Gilgal, tunggu nanti Samuel datang untuk mempersembahkan korban kepada kamu Saul, supaya nanti kita kalahkan orang-orang Filistin. Saul pergi ke Gilgal, dia tunggu-tunggu 7 hari, Samuel gak muncul-muncul. Lalu Saul bilang gini, udahlah biar aku yang mempersembahkan korban untuk Tuhan. Padahal harus seorang nabi yang boleh mempersembahkan korban untuk Tuhan. Tapi karena Saul takut ditinggal oleh rakyatnya, dia lalu dengan gegabahnya dia persembahkan korban. Melanggar perintah Tuhan. Lalu Tuhan marah pada dia. Samuel bilang gini, Saul karena kau menolak untuk taat kepada Tuhan, kerajaanmu akan terpecah. Bapak Ibu, ketika kita memilih untuk tidak taat, maka hidup kita tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Amin, Saudara. Tapi ketika kita mau memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari kisah Naaman, Bapak Saudara. Ternyata menjadi seorang yang taat itu tidaklah mudah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu berarti senantiasa tunduk. Kepada siapa? Bisa kepada Tuhan, kepada pemerintah, atau orang yang punya otoritas di atas kita. Maka dalam konteks ini, ketaatan berarti kita tunduk sepenuhnya kepada siapa, Saudara? Kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi kita mau mengikutinya. Ya Tuhan, aku mau. Ketika kita punya komitmen seperti itu, saya percaya hidup kita akan diberkati. Seperti tadi contoh world trip yang sudah saya jelaskan. Ayo kita lihat dari Naaman, Saudara. Hari ini kita belajar untuk taat. Apa yang Tuhan minta ketika kita memilih untuk taat? Yang pertama, bahwa ketaatan itu menuntut kerendahan hati. Bisa diklik berikutnya. Ketaatan itu menuntut kerendahan hati. Ayat 13-14 kita baca. Tetapi pegawai-pegawai yang datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, yaitu Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu, siapa Naaman? Naaman itu dalam bahasa asli itu artinya itu menyenangkan atau sedap, Saudara. Arti kata Naaman itu menyenangkan atau sedap artinya. Dia adalah seorang panglima Aram, Bapak Saudara. Dia pengawal prajurit dari pasukan Aram di Syria sekarang, Bapak Saudara. Dia bukan orang Israel. Dia dengar, di Israel itu ada seorang nabi yang bernama Elisa yang dipakai oleh Tuhan. Lalu dia bilang gini kepada rajanya, Raja Aram. Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Raja, aku dengar ada seorang nabi di Israel. Tolong suruh dia menyembuhkan kustaku. Si Naaman yang adalah seorang yang terpandang, Bapak Saudara, ternyata dia punya penyakit kusta. Kalau di Israel orang kusta itu dikucilkan. Tapi ternyata di Aram orang kusta itu masih diterima. Bahkan bisa menjadi seorang prajurit, kepala prajurit, Bapak Saudara. Beda memang. Naaman yang kusta itu, Saudara, dia minta tolong kepada rajanya, Raja Aram, supaya suruh Raja Israel. Kenapa Raja Aram meminta Raja Israel? Karena waktu itu Raja Israel itu masih dikuasai oleh Raja Aram. Di bawah kuasa Raja Aram. Makanya Raja Aram memerintahkan Raja Israel, tolong supaya nabimu itu menyembuhkan Naaman. Lalu dikirimlah surat kepada Raja Israel. Ketika Raja Israel melihat surat itu, dia koyakkan surat itu, dikoyakkan tuh pakaiannya. Dia bilang begini, emangnya aku ini Allah? Kenapa aku disuruh menyembuhkan si Naaman? Lalu Elisa dengar dan Elisa bilang gini, Raja, kenapa kau koyakkan pakaianmu? Suruh Naaman datang kepada aku, kata Elisa. Biar mereka lihat di Israel ini ada Nabi Allah yang diurapi oleh Allah. Biar mereka melihat Israel ini punya Allah yang dapat melakukan segala sesuatunya. Bahwa Israel ini ada di pihaknya Allah. Lalu datanglah Naaman. Bapak Saudara, ketika Naaman datang tepat di depan pintu rumah Elisa, ternyata Elisa tidak keluar menjumpai Naaman. Perhatikan, Saudara. Dia suruhannya bilang kepada Naaman, mandi 7 kali di sungai Yordan, maka dia akan tahir. Bapak Saudara, sebagai seorang yang punya jabatan tinggi, pangkat yang tinggi, apa enggak marah kita? Kita datang kepada seorang nabi,
Tapi dia nggak mengarah kita. Jangankan mau bicara dengan kita. Menjumpai kita pun dia nggak mau. Dia suruh budaknya untuk bertemu dengan kita, saudara. Lalu Naaman bilang gini, aku kira dia keluar. Dia gerak-gerakkan tangannya di atas penyakit kustaku. Minta kepada Allahnya supaya sembuh. Ini sekarang aku disuruh mandi di sungai Yordan. Bukankah Abana, Parpar, sungai-sungai di Damsyik itu lebih bersih? Kenapa harus sungai Yordan yang kotor? 7 kali lagi kata si Naaman. Oh saudara, lalu dia pergi dengan panas hati. Marah. Tapi prajurit atau pengawal Naaman bilang gini, Pak, kalau seandainya Elisa nyuruh kamu melakukan hal yang sukar untuk kesembuhan penyakit kustamu, bukankah kau pasti melakukannya? Ini loh, kamu hanya diminta mandi. Dan dia bilang kalau kau mandi kau tahir. Oh saudara, lalu Naaman mendengarkan nasihat dari pengawalnya. Dia mandi di sungai Yordan ayat 14. Dikatakan, dan dia sembuh. Bahkan kulitnya seperti kulit seorang anak, saudara. Saudara, ini menunjukkan kerendahan hati dari Naaman. Di awal dia merasa arogan, dia merasa angkuh. Siapa dia? Aku ini seorang pimpinan prajurit Aram. Kenapa dia tidak mau menjumpai aku? Disuruh aku mandi sungai Yordan. Dia marah, dia angkuh karena keegoannya. Tapi dia akhirnya memiliki kerendahan hati. Dia dengarkan nasihat dari pengawalnya, prajuritnya. Dan dia lakukan. Dan terjadilah mujizat. Oh saudara, kulitnya itu mungkin kulitnya kalau orang tua kan agak keriput gitu kan saudara. Tapi Alkitab berkata, menjadi seperti kulit seorang anak, mulus. Bapak saudara yang terkasih, ketaatan itu membutuhkan kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang mau taat, dia atau tidak. Kalau istri punya kerendahan hati dengan suaminya, maka dia akan tunduk kepada suami. Kalau dia punya kerendahan hati. Meskipun dia punya pekerjaan yang lebih layak, lebih hebat daripada suaminya. Meskipun dia punya pendapatan yang lebih besar pada suaminya. Tapi dia tahu, aku sebagai istri harus tunduk kepada suamiku. Kalau dia punya kerendahan hati, dia akan bisa tunduk kepada suaminya. Bukan tanduk, Bapak Saudara. Itu tidak. Ya kan? Istri itu tunduk pada suami, bukan tanduk suami, Bapak Saudara. Sekarang banyak istri di luar sana menanduk suaminya, Bapak Saudara. Istri jadi penolong, tapi banyak sekarang istri jadi perongrong, penodong, dan penggonggong. Ya kan, Bapak Saudara ya? Nah ini repot, Bapak Saudara. Hanya orang yang punya rendah hati, yang mau taat kepada otoritas di atasnya aja itu tidak. Ketika saudara dan saya punya kerendahan hati, aku ini adalah alatnya Tuhan. Aku ini manusia biasa. Aku ini ciptaan Tuhan. Mungkin aku punya harta yang melimpah, aku punya segala-galanya, punya jabatan. Tapi aku ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Aku harus mau taat dan tunduk kepada Tuhan saja. Kalau kita tidak punya kerendahan hati seperti itu, saudara, saya percaya kita gak akan pernah mau tunduk atau taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Perhatikan saudara, dalam kisah dalam Lukas pasal 7 ayat 1-10, itu dikisahkan ada seorang perwira di Kapernaum. Dia adalah orang kafir. Tapi dia punya iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa menyembuhkan budaknya yang sedang sakit. Bapak saudara, di Alkitab banyak kali ditunjukkan. Ternyata lebih sering orang-orang kafir yang lebih percaya kepada Tuhan daripada orang Israel. Makanya Tuhan Yesus berkata begini. Kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi ini? Ya kan? Bapak saudara, jangan sampai kita kalah dengan orang di luar sana. Kita sudah kenal Tuhan berpuluh-puluh tahun, Bapak saudara. Tapi iman kita gak pernah bertumbuh. Nanti ada orang yang baru kenal Tuhan 1 hari. Ternyata imannya jauh lebih besar daripada kita. Dan kita jangan heran ketika Tuhan banyak melakukan perkara ajaib dalam hidup dia. Meskipun kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Karena apa? Iman kita gak pernah bertumbuh. Kita kalah dengan orang yang baru kenal Tuhan kemarin. Oh, saudara, ini teguran keras bagi kita. Ayo, saya gak tahu berapa tahun kita ikut Tuhan. Tapi mari kita tumbuhkan iman kita. Dalam kerendahan hati saudara dan saya. Perhatikan, katakan begini, bahwa jalan kita bukanlah jalan Tuhan, tapi jalan Tuhan haruslah menjadi jalan kita. Saudara, ada sebuah kisah seorang pria yang sedang berlayar, saudara, dengan beberapa orang menggunakan sebuah kapal, lalu karena ombak yang begitu besar, lalu badai menghantam kapalnya sehingga kapalnya, saudara, itu terbalik, rusak, saudara. Lalu mereka semuanya terlempar ke lautan yang luas itu, saudara. Lalu si pria ini dia orang Kristen, dia ambil pecahan kapalnya untuk apa? Mengapungkan dirinya, saudara. Beberapa hari terkatung-katung di lautan, saudara. Dia berdoa begini, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. 3 hari setelah mereka kecelakaan, lalu datanglah, saudara, perahu kecil untuk menyelamatkan mereka. Lalu ditolonglah orang-orang yang masih hidup, saudara, ditolong. Si pria Kristen tadi disuruh naik ke perahu, dia bilang gini, enggak, aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Saudara, lalu
Sore hari datang lagi tim penyelamat yang lain. Disuruh, ayo Pak naik Pak, ini sudah larut malam Pak. Dia bilang, enggak, aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Besoknya saudara, sudah 4 hari dia di lautan, enggak makan, enggak minum saudara. Terkatung-katung di atas laut, matilah dia. Lalu dia ketemu dengan Tuhan di surga. Dia marah, dia protes begini, Tuhan, kenapa Tuhan kok enggak menolong aku? Kenapa Tuhan ambil nyawaku sekarang? Waktu aku berdoa, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan aku? Tuhan bilang gini, anakku, kau yang bodoh. Aku sudah kirim 2 perahu untuk menolong kamu. Kenapa kamu gak mau naik? Kata Tuhan. Mungkin dia berpikir Tuhan menolong dia, langit terbuka, malaikat turun, mengangkat dia, saudara. Tidak, cara kerja Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, saudara. Perhatikan Abraham dan Sarah ketika mereka menunggu anak puluhan tahun. Abraham dan Sarah gak sabar. Sarah bilang gini, udahlah Abraham, ambil aja lah budakku itu yang bernama Hagar. Mungkin maksud Tuhan kamu punya anak dari budakku itu si Hagar. Ambillah dia, hampirilah dia. Saudara, lalu Abraham mengikuti saran dari si Sarah. Dihampirnya si Hagar, lahirlah anaknya Ismail. Akhirnya apa? Ismail dan Ishak gak pernah akur. Hagar dan Sarah pun gak pernah akur. Selalu bertengkar, saudara. Akhirnya si Hagar harus diusir. Perhatikan, saudara. Karena kesalahan dan ketidaksabaran dari Abraham dan Sarah, akhirnya apa? Terjadi perpecahan di keluarga mereka. Sampai sekarang, ya kan, keturunan Ismail nggak pernah akur dengan keturunan Ishak. Iya kan saudara? Kenapa? Karena Sarah berpikir, nggak mungkin Tuhan, maksud Tuhan itu punya anak itu nggak mungkin dari aku. Aku kan ini udah puluhan tahun, udah mandul ini, nggak mungkin ini Abraham. Udahlah dengan Hagar aja kamu. Ternyata Tuhan bilang gini, nanti keturunan si Abraham itu dari siapa? Dari Sarah, bukan dari yang lain. Tapi karena Sarah nggak sabar, saudara. Dia pikir dia lebih pintar daripada Tuhan. Dia atur sendiri strateginya, dia atur sendiri caranya, dan itu salah ternyata. Makanya Alkitab berkata begini, ada banyak orang menyangka jalan yang dia ambilnya lurus tapi ujungnya menuju maut, saudara. Seringkali kita merasa begitu. Tuhan begini kok, harusnya begini caranya Tuhan. Kenapa Tuhan nyuruh begitu? Gak masuk akal Tuhan. Kita merasa kita lebih pintar, kita lebih hebat. Tuhan bilang enggak, begini caranya anakku. Tapi kita ngotot memilih jalan kita. Ujung-ujungnya kita mentok di ujung sana. Lalu kita sadar kita salah. Lalu baru kita sadar kita berbalik lagi. Tapi sudah terlambat. Sudah banyak harga yang harus kita bayar, tenaga yang kita habiskan untuk itu semua. Kalau dari awal kita ikut Tuhan, bukankah lebih menyenangkan, saudara? Kenapa kita harus mentok dulu di ujung sana baru kita sadar dan mau balik kepada jalan Tuhan? Bapak saudara yang terkasih, ayo jangan pernah berpikir bahwa kita punya jalan yang lebih baik daripada jalan Tuhan. Amin, saudara? Amin. Alkitab berkata begini dalam Amsal pasal 24 ayat Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Amin, saudara. Kalau kita orang yang rendah hati mau taat kepada Tuhan, Tuhan aku ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa Tuhan. Aku mau taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau bagiku, Engkau pemilik hidupku. Maka kehidupan, kekayaan, kehormatan menjadi milik saudara dan saya. Artinya apa? Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita punya anak. Bagi kita yang punya anak, saudara. Kalau anak kita itu mau taat dengan kita, mengikuti apa yang kita minta. Tanpa dia minta sesuatu kepada kita, bukankah hati kita orang tua ini mau memberikan kepada dia? Ya kan, saudara? Tanpa dia minta. Tapi kita lihat dia selalu taat kepada kita. Bapak saudara, kami 7 bersaudara. Saya pun mengalami sebagai seorang anak. Ketika saya taat, mengikuti apa yang orang tua saya inginkan. Membersihkan rumah, saya bersihkan. Kuliah, sekolah dengan baik, saya sekolah dengan baik, Bapak saudara. Saya nggak bandel. Jangan lakukan ini dan itu. Saya tidak lakukan, saudara. Dan saya lihat, saya nggak minta apa-apa dari papa mama saya, tapi mereka bisa berikan kepada saya. Karena mereka melihat kerendahan hati saya dan ketaatan saya kepada mereka. Saya percaya ketika Tuhan melihat saudara dan saya taat kepada dia. Mungkin orang lain nggak lihat, saudara. Pendeta kita nggak lihat. Teman pelayanan kita nggak lihat ketaatan kita. Tapi Tuhan melihat. Dia pasti memberkati kita. Karena apa yang kita lakukan dalam Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Amin, saudara. Maka jangan pernah putus asa untuk tetap taat. Orang lain mungkin bisa fitnah kita. Orang lain bisa kucilkan kita. Menganggap kita ini gak taat. Tapi hanya Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu. Punya hati yang taat atau tidak hanya Tuhan yang tahu. Orang boleh menghakimi kita, saudara. Tapi tetap berjalan dalam ketaatan. Maka saudara dan saya akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa pasti terjadi dalam hidup kita. Ketika orang merendahkan kita, Tuhan akan angkat kita tinggi-tinggi. Ketika orang tutup pintu bagi kita, Tuhan akan bukakan pintu bagi setiap kita. Amin, saudara. Ketika Tuhan sudah turun tangan menolong kita, gak ada lagi bisa melawan kita. Ayo hari ini kita belajar yuk, rendahkan hati saudara.
bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Taat kepada Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yang kedua bahwa ketaatan itu menuntut kesetiaan Bapak Saudara. Kita baca ayat 17. Ayat 17 dikatakan begini. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain. Kecuali kepada Tuhan. Ini komitmen dari Naaman. Karena dia telah mengalami kesembuhan oleh mujizat dari Tuhan. Dan dia lihat ada Tuhan, ada Allah Israel yang hidup itu yang menyembuhkan saya. Maka dia berjanji, aku mau beribadah kepada Allah Israel. Dia bilang gini, aku kan harus kembali ke Aram, tapi boleh gak aku dikasih tanah Israel, supaya nanti dengan tanah itu aku bisa beribadah. Dia berpikir begini, orang Israel itu hanya boleh beribadah kepada Allah Israel hanya di tanah Israel. Karena dia gak boleh tinggal di Israel, dia harus pindah, harus kembali ke Aram. Dia minta tanahnya, ya kan, untuk dibawa dia ke Aram. Nanti di tanah itu dia bisa menyembah kepada Tuhan. Dia bilang gini, aku gak akan sembah Allah lain. Aku hanya sembah Allah Israel dengan tanah yang kubawa dari Israel. Bapak Saudara terkasih, ini komitmen kesetiaan dari siapa? Dari Naaman. Dia mau setia beribadah menyembah Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan Yesus memuji orang yang setia. Amin. Matius pasal 25 ayat 21. Dikatakan begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Oh, saudara, Tuhan gak cari orang yang baik. Tuhan gak cari orang yang pintar. Orang yang merasa dirinya benar. Orang yang merasa dirinya hebat. Tidak, yang Tuhan cari orang yang setia. Orang yang baik banyak di luar sana Bapak Saudara. Orang yang hebat banyak di luar sana. Tapi orang yang setia, di mana Tuhan dapatkan? Harusnya Tuhan dapatkan di tempat ini. Amin Bapak Saudara. Karena gak banyak orang yang bisa setia Bapak Saudara. Iya kan? Jangankan setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan aja orang sekarang sulit Bapak Saudara. Ya itu tidak Bapak Saudara. Banyak terjadi perselingkuhan, banyak terjadi perzinahan dan sebagainya Bapak Saudara. Orang Kristen katanya, bahkan melayani Tuhan katanya. Ayo, susah menemukan orang setia. Makanya Tuhan minta, hanya orang yang setia yang Tuhan akan puji. Baik sekali perbuatanmu hambaku yang setia. Baik sekali perbuatanmu. Saudara mau dipuji Tuhan? Kalau saudara dipuji oleh Bapak pendeta kita, Bapak gembala kita, pasti kita senang. Apalagi kalau Tuhan bilang begini, bagus anakku yang setia. Bukankah kita akan bangga? Ya kan Bapak Saudara? Kalau saya dipuji oleh papa saya atau mama saya akan semangat sekali. Pintar kau nak. Terus semangat belajar ya, saya akan semangat belajar karena dipuji Bapak Saudara. Makanya saudara orang tua kepada anak itu, jangan hanya kasih hukuman kepada anak. Kalau dia punya prestasi, dia punya sesuatu yang dibanggakan, puji dia. Ya kan? Ada banyak orang tua yang gak pernah mau memuji anaknya. Tapi kalau anaknya salah, dikasih hukuman, dicaci maki, dipukul dan sebagainya. Mental anak kita rusak. Makanya Alkitab berkata begini, hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Ya kan? Seringkali kita ini saudara sulit memuji orang kan. Ya kan? Hanya taunya apa? Menghakimi orang, menyalahkan orang dan sebagainya. Tapi Tuhan gak begitu. Kalau kita setia, dia akan puji kita Tuhan. Meskipun dia seorang Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, bahwa Tuhan menyertai kita ketika kita mau setia, taat kepada dia. Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Amin Saudara. Alkitab berkata begini, bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita mau setia kepada Tuhan Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Meskipun kita ada di titik terendah dalam hidup kita, dia ada di sana. Ketika kita ada dalam puncak tertinggi hidup kita, kita sukses, banyak orang dekat dengan kita. Ya itu tidak, Saudara. Ya kan? Ketika kita kaya, kita sukses, orang dekat dengan kita. Yang gak kita kenal pun bisa pula kenal kita. Kita bingung, Saudara. Tapi ketika kita ada di titik terendah, siapa yang ada dekat kita? Orang pada pergi meninggalkan kita. Hanya Tuhan yang ada di sana menemani kita yang tetap setia. Ayo, mari tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan pun setia menolong saudara dan saya. Meskipun kita berdosa, kita bersalah, dia tetap buka tangannya, anakku ayo kembali bertobat, aku terima engkau. Tuhan tidak pernah memperhitungkan saudara. Ketika kita sadar akan kelemahan kita, Tuhan tidak pernah bilang, dosamu sekian ya, sekian, kemarin kau begini, kau begitu, kau begitu. Tuhan tidak pernah ungkit-ungkit. Kalau kita sadar Tuhan aku berdosa, aku butuh belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia akan buka tangan dia lebar-lebar, dia peluk kita saudara. Maka kita berkata begini, Tuhan dekat dengan orang yang hancur jiwa dan remuk hatinya. Amin saudara.
Bukan orang yang sombong. Tuhan, aku sudah kasih persepuluhan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Tuhan, aku sudah ini dan itu Tuhan. Bukan orang yang seperti itu yang mendengarkan. Tapi orang yang berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku butuh belas kasihan Tuhan. Aku seringkali gak setia Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku supaya bisa setia kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Bapak saudara, ada sebuah kisah nyata. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, di akhir Perang Dunia Kedua tahun 1944, Bapak saudara. Jadi ada seorang prajurit dari Jepang. Waktu itu dia berusia 22 tahun, namanya Hiro Onoda. Bapak saudara nanti bisa baca berita ini. Hiro Onoda. Lalu Bapak saudara, ketika dia diutus ke Filipina, nama pulau di Filipina itu adalah Pulau Lubang, untuk bergerilya. Kenapa? Karena Jepang waktu itu tahun 1944 sudah mulai lemah kekuatan Jepang. Jadi mereka harus bergerilya, perang secara sembunyi-sembunyi di hutan-hutan. Nah, Hiro Onoda ini diutus oleh komandannya pergi ke Pulau Lubang. Prajurit harus taat kepada komandannya. Dia pergi ke Pulau Lubang bergerilya. Tahun 1945 Jepang kan kalah, Bapak saudara. Iya kan? Jepang kalah ketika Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu. Kalah. Hiro Onoda yang di Pulau Lubang itu nggak tahu ternyata Jepang sudah kalah. Udah merdeka, dunia ini sudah berakhir dengan Perang Dunia Keduanya. Dunia sudah damai. Tapi Hiro Onoda tetap bergerilya sembunyi-sembunyi, Bapak saudara. Lalu ada orang melemparkan, ada banyak pakai helikopter melemparkan surat selebaran bahwa perang telah selesai, perang telah selesai. Dia baca, perang telah selesai, dia nggak percaya. Karena sampai sekarang komandanku belum pernah kasih kabar bahwa perang telah selesai. Ini propaganda, ini nggak benar, ini pasti bohong. Dia nggak mau percaya dengan surat itu, saudara. Dia tetap bersembunyi. Karena dia bilang gini, kalau dulu komandanku yang menyuruh aku ke sini, maka komandanku juga yang harus menarik aku dari sini, dari Pulau Lubang. Saudara tahu nggak? 30 tahun dia bergerilya di Pulau Lubang, Filipina. Tahun 1974, barulah komandannya dikasih kabar. Komandan, Hiro Onoda itu masih di Filipina sampai sekarang loh. Tahu nggak saudara? Komandannya sudah di Jepang, itu udah kerja punya toko jam tangan. Udah gak lagi perang, tapi dia lupa ada prajurit yang dia pernah utus di Filipina sampai sekarang masih bergerilya. Lalu dia pergi ke Filipina, ke Pulau Lubang, dia cari si Hiro Onoda. Dia bilang gini, bodoh kali kok Hiro, perang sudah selesai, kok ngapain gerilya di sini? Lihat aku sudah jadi pengusaha sekarang, aku gak lagi di militer katanya. Komandan, kau kan gak pernah bilang perang sudah selesai. Dulu kau yang ngutus aku, harusnya kau yang manggil aku kembali. Iya aku lupa katanya, ayo kita pulang ke Jepang. Di pulang Jepang, wih, sudah berkembang 30 tahun, saudara. Selama ini dia lihat pohon, dia lihat monyet gitu kan di hutan kan. Dia lihat Jepang sudah begitu hebatnya. Dunia sudah berubah. Oh, saudara, kesetiaan Onoda ini orang acungkan jempol. Sampai kapanpun dia tetap setia di sana. Kalau dulu komandannya nyuruh dia ke sana, dia bilang gini, harus komandanku yang nyuruh aku kembali. Kalau enggak aku enggak mau. Oh, saudara, kesetiaan Onoda ini harusnya menjadi contoh bagi kita. Hanya bedanya kalau Tuhan nyuruh kita melakukan itu, percaya Tuhan menyertai kita, enggak seperti komandan si Onoda. Hanya Hiro yang pergi kan, hanya Onoda yang pergi, komandannya di Jepang. Kalau Tuhan nyuruh kita melakukan sesuatu, dia pasti sertai kita. Makanya dikatakan dia Immanuel, God with us, Tuhan beserta kita. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa bisa menjadi lawan kita? Tidak ada. Amin, saudara. Sekarang saudara punya sakit penyakit apa, punya masalah apa? Ingat, ada Tuhan bersama dengan kita. Dia setia bagi kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Ayo kita mau setia kepada Tuhan. Bilang kiri kanannya, hari ini kita harus lebih setia lagi. Amin, saudara. Ketaatan tidak bisa diklik slide berikutnya. Ini slide terakhir. Ketaatan tidak ditentukan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Seberapa lama kita melayani Tuhan. Seberapa hebat pelayanan kita. Seberapa banyak kita membaca Alkitab. Ketaatan tergantung dari iman kita yang mau melakukan perintah Tuhan tanpa pilih-pilih. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika kita bertindak seperti itu, maka kita orang yang taat. Oh, saudara, bukankah Filipi pasal 2 ayat 8 berkata, Yesus sendiri mau taat setia sampai mati di kayu salib. Itu tidak. Yesus sendiri menunjukkan teladan bagi kita. Dia mati, dia taat dengan perintah Bapa untuk menebus dosa manusia, menebus kita manusia yang berdosa. Dia mati sampai taat di kayu salib. Oh, saudara yang terkasih, ayo kita teladani Yesus yuk. Supaya kita tetap setia. Ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menjadi bagian hidup kita. Ingatlah bahwa ketaatan selalu membawa berkat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amsal 13 ayat 13, saya baca bagi kita ayat terakhir, Bapak Saudara. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya.
Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya baca sekali lagi, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Naaman taat, dia rendahkan hatinya untuk mengikuti perintah Elisa. Naaman setia, dia mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tinggalkan manusia lamanya yang dulu penyembah berhala. Dia mau berdoa, dia mau menyembah kepada Allah yang hidup saja. Ayo kita hidup taat kepada Tuhan. Milikilah kerendahan hati, milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan pun tetap setia bagi setiap kita. Amin saudara. Amin firman Tuhan. Saya undang kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman telah kami terima pada hari ini Tuhan. Berkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami mau taat kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan kesetiaan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Yes. Selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, ya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, ya Tuhan. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Dengan iman katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat, amin, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari dengan cinta kepada Tuhan katakan, telah kulihat Engkau baik bagi setiap kami. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, kita punya Tuhan yang tetap setia bagi setiap kita. Kita yang seringkali jauh dari Tuhan. Kita yang seringkali masih mengenakan manusia lama kita. Membuat Tuhan kecewa. Kita mau menghindar dari Tuhan. Kita merasa diri kita hebat, kita bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita hidup di luar Tuhan. Seringkali kita merasa kita gak butuh Tuhan, saudara. Tapi Tuhan masih tetap mau menantikan saudara dan saya untuk kembali kepada Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita semuanya. Seberapa besar, seberapa berat pelanggaran kita, Dia tidak pernah perhitungkan itu. Kalau saudara mau menyadari bahwa kita manusia yang lemah, kita butuh belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Dia baik bagi kita. Coba renungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Seberapa banyak pelanggaran yang kita berbuat untuk Tuhan. Tapi Dia mau tetap memberkati kita, mengasihi kita. Hari ini Tuhan mau, ayo kita taat kepada Tuhan. Supaya hidup kita diberkati. Milikilah kerendahan hati, miliki kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali tidak taat kepada Tuhan. Ampuni kami. Kami mau hari ini belajar taat kepada Tuhan. Memiliki kerendahan hati, kesetiaan. Mengikut Tuhan sampai seumur hidup kami. Hanya Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.